peningkatan yang terjadi pada saat sekarang itu lebih tinggi daripada fase puncak gelombang pertama dulu. Jadi banyak orang tanya sama saya, kapan pandemi ini selesai, Pak Dokter? Saya katakan pandemi ini akan selesai pada saat masyarakat paham dengan COVID. Dengan adanya inovasi rumah kesehatan COVID-19 berbasis kaum ini, Pak, apa harapan Bapak, Pak, terhadap penyebaran virus COVID ini, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Padang Panjang TV, jumpa lagi di acara podcast Kominfo Corner. Kali ini bersama saya, Miss Julai. Virus COVID-19 saat ini memang belum berhenti atau memang belum ada obatnya. Namun, sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sendiri guna memutus mata rantai COVID-19 ini. Dan apa saja upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 ini, khususnya di Kota Padang Panjang. Nah pemirsa, kali ini di studio podcast Kominfo Corner telah hadir narasumber kita, Bapak Dr. Andani Eka Putra MSc, selaku staf ahli Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Baiklah Bapak, apa kabar Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah baik. Udah vaksin Pak? Sudah, Wah, 5 saya. Wah mantap banget nih Bapak, kita udah vaksin. Saya pun udah vaksin nih. Oke Bapak, Bapak kan selaku staf ahli Menteri Kesehatan RI. Bagaimana perkembangan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia ini Pak? Apakah ada penurunan atau malah meningkat tajam Pak akhir-akhir ini Pak? Kalau kita lihat data yang ada ya, pada saat sekarang kita sepertinya sudah memasuki gelombang kedua. Ya, temuan kasus konfirmasi harian kita terus meningkat. Sampai 15.000, 16.000, angka kematian kita juga meningkat. Sudah mendekati 400 orang per hari. Meningkat berarti Pak ya? Meningkat ya, pertama itu. Yang kedua, peningkatan yang terjadi pada saat sekarang itu lebih tinggi daripada fase puncak gelombang pertama dulu. Padahal banyak ahli memperkirakan bahwa peningkatan ini belum akan berhenti. Artinya ini baru awal-awal gelombangnya. Baru awal ini Pak gelombangnya. Ya? Iya. Kemungkinan akan berlangsung sampai bulan Agustus atau September. Nah, ini kan jadi masalah. Kenapa? Dengan kondisi sekarang saja rumah sakit sudah mulai sesak nafas. Kepenuhan ya, maksudnya Pak ya? Kepenuhan. Ya, pasien sudah bisa kita lihat di beberapa publikasi ya, dari video-video yang ada, pasien sudah dirawat di UGD, di poli, di lorong-lorong, malah di halaman. Nah, ini kan jadi memperlihatkan kepada kita bahwa terjadi peningkatan penyebaran virus yang sangat signifikan. Pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa itu? Ada dua. Pertama adalah varian baru virus. Varian baru virus. Ya, kita samakan dengan varian Delta. Iya. Itu yang paling banyak di kita. Varian Delta B16172. Ya, itu berasal dari India. Jadi pada waktu itu ya sekitar mulai dari April 2021 India meledak dengan varian Delta ini. Iya. Meledak dengan varian Delta dan itu cukup parah. Ya, kita bisa melihat India itu sampai 400.000 lebih kasus per hari. Per hari. Jadi cukup parah mereka pada waktu itu. Namun alhamdulillah kalau kita lihat sekarang India sudah mulai berhasil menetralisirnya. Nah, kita Indonesia baru memperlihatkan tanda-tanda akan naik. Dengan virus Delta ini Dengan Pak? virus Delta yang sama. Kita lihat ledakan pertama di Kudus, kemudian Madura, kemudian daerah-daerah sekitar Kudus. Sekarang Jogja sudah meningkat, Bandung Raya meningkat, dan Jabodetabek juga mulai meledak. Nah, itu kondisi kita di Indonesia saat sekarang. Bagaimana kondisi kita di Sumatera Barat? Sumatera Barat sejak bulan April kita mengalami peningkatan kasus. Angka positivitas kita, jadi positivitas itu adalah
jumlah yang positif dibagi jumlah yang diperiksa. Angka positivitas kita dari awalnya sekitar 5-6%, sekarang naik menjadi 16-20%. Wow. Dan bahkan pernah mencapai 23%. 2-3 kali lipat ini Pak berarti ya? 2-3 kali lipat, betul. Jadi ini tidak kalau saya katakan ini harus menjadi warning bagi kita bersama, jangan sampai kasus kita nanti seperti di Jawa. Saat sekarang di Jawa sudah mulai agak kacau, oksigen sudah mulai agak kekurangan, beberapa daerah sudah ngeluh bahwa oksigennya menipis. Nah, kita berharap Sumatera Barat bisa mengendalikan pandemi. Salah satu keunggulan Sumatera Barat dibanding tempat lain adalah testing. Kita tidak punya masalah dengan testing. Tidak punya masalah kita dengan testing. Berapa saja sampel yang dikirim selesai 1 hari. Tapi kalau kita lihat di tempat lain itu masalah. Belum lagi masalah lama penyelesaiannya. Yang kedua berbayar lagi. Kita Sumatera Barat masih gratis ya Pak ya? Kita masih gratis. Jadi sebagian besar rating kita bisa dikatakan 95% Sumatera Barat masih gratis. Nah itu keunggulan kita. Tapi di samping varian virus yang baru, juga ada penyebab lain. Dan ini menjadi penyebab utama malah kalau saya pikir. Apa itu? Ketidakpatuhan masyarakat dengan prokes, ditambah dengan momentum lebaran, mudik. Jadi penyebaran virus itu campur aduk antara satu daerah dengan daerah lainnya. Tapi mudik kemarin kan udah dilarang nih Pak. Mudik dilarang, mudik dini banyak. Mudik dini. Pak, pasca mudik pun Pak? Pasca mudik. Jadi di Kudus itu ledakannya terjadi pasca mudik malah. Pasca mudik ya Pak ya. Mereka banyak mudik itu 1 minggu setelah Lebaran usai. Jadi masih sudah di luar jadwal pembatasan. Nah, ini yang harus kita selesaikan di Sumatera Barat. Salah satu upaya kita adalah pemberdayaan masyarakat. Saya selalu berasumsi bahwa pemberdayaan masyarakat itu adalah kunci dalam penanganan pandemi. Jadi banyak orang tanya sama saya, kapan pandemi ini selesai Pak Dokter? Saya katakan pandemi ini akan selesai pada saat masyarakat paham dengan COVID. Sadar Dia dengan COVID. Sadar dia untuk pakai masker sendiri. Ya kan? Nah, oleh sebab itu kita luncurkan langkah-langkah strategis yang mempercepat penanaman kesadaran masyarakat. Apa contohnya? Rumah isolasi. Ya, rumah isolasi yang kita bangun di negari-negari. Untuk daerah Padang Panjang itu dimodifikasi menjadi rumah isolasi nagari berbasis kaum. Rumah kesehatan COVID-19 berbasis kaum itu Pak ya? Iya betul. Rumah kesehatan COVID-19 berbasis kaum. Apa gitu hanya di Padang Panjang Pak? Sumatera Barat? Oh tidak, di daerah lain sudah mulai dilakukan. Sudah mulai dilakukan. Di Solok Selatan sudah ada, bahkan yang paling bagus di Pasaman Barat itu digunakan untuk merawat pasien. Ini kan ada kata-kata kaumnya nih Pak. Maksudnya yang lebih detailnya itu bagaimana itu Pak? Kaum dari satu turunan anak ponakan. Keluarga. Satu suku kalau bahasa. Satu suku ya. Suku ya kalau sini ya. Suku misalnya kaumnya Caniago seperti itu. Misalnya, ya betul. Caniago, jadi satu sukunya. Nah, ditempatkan di satu rumah. Jadi anak ponakannya di situ semua. Di situ semua isolasinya. Kan mereka itu kan satu keluarga tuh. Iya. Umumnya satu keluarga, jadi aman, relatif aman. Apakah ada penolakan Pak dengan adanya rumah kaum ini? Nah, karena dikoordinir oleh angku-angku, oleh datuk-datuk, pemuka adat, maka penolakan tidak banyak. Tidak banyak, tapi ada Pak? Saya rasa sejauh kita datang tadi semuanya aman-aman aja. Welcome Pak ya, karena udah mulai sadar untuk kesehatannya. Jadi kalau saya lihat salah satu keunggulan kita di Padang Panjang adalah dukungan penuh dari Pak Wali Kota. Nah itu cukup bagus sebenarnya. Ya, pendekatan dengan angku-angku. Kalau Pak Wali Kota begini aja untuk separuh kabupaten
Sumatera Barat udah mendingan kita Udah di sini. mendingan. Kita mudah-mudahan di Padang Panjang nih 100% oke Pak ya dengan Iya. adanya rumah kaum ini, rumah kesehatan COVID-19. Rumah kesehatan COVID-19 untuk kaum. Iya. Sejauh ini Pak untuk Sumatera Barat khususnya di Padang Panjang, menurut hemat Bapak bagaimana penanganan dari pemerintah Kota Padang Panjang dalam menangani COVID-19 ini Pak? Padang Panjang itu sumber penular utamanya paling banyak itu bukan dari masyarakat, tapi Tapi? dari sekolah. Coba Klaster sekolah? Klaster sekolah banyak. SMA 1 Sumbar, Iya. SMA 1 Padang Panjang, kemudian Pesantren. pesantren, Mm-mm. itu yang paling banyak. Di samping ya memang ada lagi dari masyarakat, acara-acara keramaian dan sebagainya. Nah, Makanya ya memang ya di samping pemberdayaan masyarakat, regulasi-regulasi harus disusun. mm-mm. Peraturan wali kota tentang penanganan COVID juga harus disusun. Iya. Jadi rumah makan itu syaratnya bagaimana? Berapa orang boleh satu meja? Itu harus diatur, ya kan? Iya, Tempat wisata itu berapa orang boleh masuk ke kolam misalnya? Nah itu harus diatur semuanya. Harus diatur semuanya. Tapi sudah ada kan Pak dari gerakan dari Pak Wali Kota Perwakonya pun sudah ada di Ya, Padang Panjang. Sudah ada ya. Menurut hemat Bapak menurut hemat Bapak nih sebagai staf ahli dari Kementerian Kesehatan melihat Padang Panjang masyarakatnya dengan adanya program pemerintah dan masyarakat apakah masyarakatnya ikut mendukung Pak? Menurut hemat Bapak nih? Saya rasa dari kunjungan saya 2 kali kemari, Oh udah 2 kali Pak ya? 2 kali itu dukungan masyarakat bagus. Bagus. Buktinya ada rumah-rumah, memang rumah itu bukan rumah adat tapi rumah milik kaum, milik pribadi gitu ya, tapi Iya. mau diserahkan ke kaum Mm-mm. dan diserahkan ke kaum kayak nggak berbayar tuh kayaknya. Dan itu Berarti- bagus sekali gitu, artinya sudah mulai ada kesadaran masyarakat Iya. bahwa COVID itu harus ditangani bersama-sama. Jadi bukan tugas orang kesehatan saja, bukan tugas pemerintah daerah saja, tetapi adalah tugas bersama-sama. Masyarakat juga. Masyarakat juga di situ. Mm-mm. Baiklah. Dengan adanya inovasi rumah kesehatan COVID-19 berbasis kaum ini Pak, apa harapan Bapak Pak terhadap penyebaran virus COVID ini Pak? Ya, jadi filosofi utama dari rumah COVID, kesehatan COVID ini ya, filosofi utamanya adalah masyarakat tidak takut lagi dengan COVID. Artinya mereka mau bersama-sama membantu menolong pasien COVID, bukan memojokkan pasien COVID. Iya. Itu yang pertama Pak. Mm-mm. Yang kedua, mereka sadar bahwa COVID itu ada. Ada. Pak, Ada ya. Mm-mm. Oh ternyata ada COVID-nya. Iya. Dan sehingga tumbuh kesadarannya untuk membantu pasien ini. Nah, jadi proses itu Pak sebenarnya lebih kepada membangun edukasi masyarakat. Mm-mm. Lebih kepada membangun edukasi masyarakat bahwa COVID itu harus dihadapi bersama-sama. Tidak bisa hanya oleh tenaga kesehatan atau pemerintah saja. Iya. Ya, tidak bisa hanya rumah sakit saja. Tidak hanya Satgas saja Pak ya, Tidak Satgas hanya COVID Satgas saja. Jadi Uh-uh. semua pihak juga harus bersatu, termasuk di sini anggota masyarakat untuk menghadapi COVID. Mm-mm. Kan ada Pak, masih ada nih beberapa masyarakat, bahkan juga ada mungkin kita dengar beliau orang dituakan lah di masyarakat masih bergembar-gembor nih COVID tidak ada. Bagaimana cara meyakinkan lagi masyarakat yang seperti itu? Nah, salah satu yang dibentuk nanti di kaum-kaum itu atau di negara-negara itu adalah Satgas COVID. Satgas per kaum, per Iya. nagari lagi Pak. Per negari, ya. Ada posko, ada Satgas. Selama ini kan hanya tingkat kota Pak ya, Satgas COVID Ya, kita. betul. Nanti dia bisa aja. Bisa digabung dengan kelurahan, Satgas kelurahan bisa aja. Iya. Tergantung kebutuhan. Tapi intinya adalah Satgas ini diisi oleh tokoh-tokoh adat tadi, diisi oleh alim ulama, Yang berpengaruh Pak, Ya, dalam berpengaruh. memberikan informasi. diisi oleh generasi muda, Benar. ya kan? Sudah ada anggaran dari dana desa sekitar 8% yang boleh digunakan untuk ngopi-ngopi panitia, boleh. Mm-mm. Artinya sudah ada lah gitu. Iya. Alokasi anggaran untuk itu. Jadi intinya adalah pemberdayaan Satgas ini menjadi penting untuk mengendalikan pandemi di kaum-kaum atau di suku-suku atau di daerah-daerah atau negara-negara. Ha-ha. Nah ini ciri khas budaya lokal, kearifan lokal. Iya, dengan mendekati angku-angku gitu tadi Pak ya. Betul Ya, sekali. Ya oke lah. Baik Bapak, ini mungkin pertanyaan terakhir ini Pak. Apa nih
cara Bapak atau bagaimana nih harapan Bapak mengajak masyarakat untuk sekali lagi nih mempercayai bahwa COVID itu ada dan tetap menyiapkan podcast kesehatan ini, Pak? Memang susah ya. Kenapa? Karena hoax juga banyak. Ya, hoaxnya juga banyak. Jadi dengan cara sosialisasi terus menerus masif. Ini habis ini saya pikir-pikir, saya bikin podcast juga lah sendiri. Saya podcast sendiri, saya undang pasien-pasien COVID gitu kan. Benar. Nah gitu. Pikir-pikir saya, bagus juga bikin podcast sendiri. Iya kan sosialisasi kan Pak ya? Iya. Nah itu kira-kira ya. Jadi sosialisasi harus kita perbanyak. Sosialisasi berarti. Teman-teman pers, media, ya seperti Biro Informatika ini. Kominfo Padang Panjang harus juga berpartisipasi. Tiap hari itu ada berita COVID, berita edukasi, dan ada berita kalau perlu counter hoax. Contoh, ada video profesor mengatakan COVID itu nggak ada gunanya diberikan kepada orang apa, cari pula pakar profesor pula, suruh digandeng. Nah, ditampilkan video itu dulu, kemudian ditampilkan video gandengannya. Iya benar. Oke, itu PR tuh untuk Padang Panjang TV ini nanti, Kominfo Padang Panjang. Jadi video-video hoax itu dilawan semuanya. Dulu ingat orang divaksin ada chip ditempel di sini kan. Saya coba juga tempel-tempel tanpa divaksin. Bisa ya? Bisa juga. Tempel juga. Nah itu divideokan. Sendok ya Pak, sendok. Tempel juga. Tanpa vaksin bisa juga. Sekarang ini hati-hati. Banyak orang ingin pandemi ini lama. Iya. Ya, banyak orang ingin lama. Maka semua orang juga bermain dengan menyebarkan video-video gitu. Nah, ini yang harus kita waspadai. Berarti hindari hoax, Pak ya. Hindari hoax, yakinkanlah bahwa COVID itu ada. Baiklah Bapak, terima kasih banyak Bapak sudah hadir di studio Kominfo Corner memberikan informasi kepada kita. Sekali lagi ini adalah sosialisasi kepada masyarakat bahwasanya COVID-19 itu ada dan pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk memutus mata rantai virus COVID-19 ini. Terima kasih Bapak. Oke. Baiklah pemirsa Padang Panjang TV, itu tadi obrolan menarik kita tentang informasi mengenai penanganan COVID di Indonesia khususnya di Padang Panjang dengan adanya inovasi rumah kesehatan COVID-19 berbasis kaum. Masyarakat Kota Padang Panjang khususnya pemirsa channel Padang Panjang TV tetap terapkan prokes kesehatan 5M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan menjaga jarak. Saya Miss Julai beserta kru Padang Panjang TV mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.